Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu. Pasal ini akan menjelaskan tentang wudu. Riyadhus Shalihin halaman 439. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum, apabila kalian mendirikan, ila sholati, sholat, kepada sholat, maka fagsilu, basuhlah, wujuhakum, wajah atau muka kalian, wa aidiakum, dan kedua tangan kalian, ilal marafiqi, sampai sikutnya, wamsahu, dan sapulah, biruusikum, kepala kalian, rambut kepala maksudnya, wa arjulakum, dan kaki kalian, dua kaki kalian, ilal ka'baini, sampai mata kakinya. Wa in kuntum, dan jika kalian junub, fatohiru, maka sucikanlah dengan mandi. Wa in kuntum, dan jika kalian mardo, dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau di ketika bepergian, au ja'ahadum minkum nalgoiti, atau sedang buang air besar, berak kalau bahasa Bangkanya, aula mastumunisa, atau menjima istri-istri kalian, falam tajidu, kemudian tidak menemukan kalian, ma'an, kepada air, patayammamu, maka bertayamumlah, so'idan toiban, dengan tanah yang suci, yang baik, yang murni. Pamsahu, maka sapulah, biwujuhikum, dengan sapulah muka kalian, wajah kalian, wa aidikum, dan kedua tangan kalian, minhu, daripada tayamum tersebut, ma yuridullahu, Allah tidak menghendaki, liyaj'ala, supaya menjadikan, alaikum, kepada kalian, min haraj, dari kesulitan, walaki yuridu, akan tetapi Allah menghendaki, liyutahhirakum, supaya mensucikan kalian, waliyutima, dan supaya menyempurnakan nikmatahu, kepada kurnianya, alaikum, kepada kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ini adalah dalil yang menjelaskan tentang wudu, yang menerangkan tentang wudu, gitu kan. Jadi ketika mau melaksanakan sholat, maka wudu dulu. Cara wudu itu adalah dengan membasuh muka, dua tangan sampai sikutnya, menyapu rambut kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kakinya. Tapi kalau junub, di keadaan junub gimana? Misalnya junub, maka mandilah, mandi hadas maksudnya kalau junub. Terus kemudian kalau bagi orang yang sedang sakit, atau sedang bepergian, atau sedang bire, atau sedang jima, atau mau sedang jima kepada istrinya, tapi tidak menemukan air, boleh tayamum, gitu ya. Sama tayamum anggatannya dua, walaupun sudah jima dengan istri, tayamum nggak usah dengan beguling-guling badan atau berkumur dengan tanah, gitu kan. Cukup dua anggota, gitu ya. Walaupun sudah melakukan hubungan suami istri, nggak ada air, laut kering, sungai kering, kemana-mana kering, nggak ada air, maka boleh tayamum. Jadi bukan mengumpulkan tanah langsung berguling-guling suami istri dan tanah, bukan. Itu mah ayam, gitu kan. Nomor 1, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang pertama dari Abi Hurairah, bapaknya kucing, Abdullah namanya.
Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, amin. Qala, berkata Abi Hurairah, samitu, aku telah mendengar Rasulullah kepada Rasul sallam yaqulu, bersabda Nabi, inna ummati, sesungguhnya umatku, yad'una, ya, akan dipanggil umatku, kata Nabi, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, gurron muhajjalina, bercahaya wajahnya dan bersih badannya. Asasi bersih kaki dan tangannya, maksudnya bersih badannya. Min asaril wudu'i, dari bekas wudu, ya. Pamanis tatua, barang siapa yang mampu dan bisa, minkum, di antara kalian, ayutilla gurrotahu, untuk menambahkan gurrotahu, cahaya yang bercahaya wajahnya dan bersih anggota wudunya, falyaf'al, maka sempurnakanlah wudunya. Hadis ini adalah muttafaqun alaih, ya. Jadi nanti di yaumil kiamah, umat-umat Nabi Muhammad SAW itu ada cirinya, yakni di jidatnya, di wajahnya itu bercahaya, bersinar, ya, bercahaya, kelihatan umat Nabi Muhammad itu gurun muhajjalin, bercahaya dan bekas-bekas bersih, ya, bersih badan, bersih anggota badan, anggota wudunya lo kali, ya, gitu ya. Jadi itu akan menjadi pembeda antara umat-umat selain Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Ini ada gurron muhajjalin. Bekas apa? Bekas wudu ketika di dunia, ya. Itulah manfaatnya wudu, ya. Jadi kita tahu ternyata wudu itu, makanya ternyata wudu itu ada manfaatnya dan ada hikmahnya. Nanti di yaumil kiamah akan menjadi cahaya di muka kita, ya, di anggota badan kita menjadi bersih, ya, bersih badan kita, ya, anggotanya jadi bersih, suci, murni, gitu kan, bercahaya wajahnya di yaumil kiamah nanti, ya. Bahkan ada ulama mengatakan bahwa wudu itu bagi wanita adalah kosmetik. Kosmetik Islam adalah wudu, bukan glowing kata orang kata kapur, ya, tapi air wudu, ya, gitu. Kedua, wa anhu, dan masih dari Hurairah, qala, sami itu, aku telah mendengar holili, kepada kekasihku, kata Abu Hurairah. Rasulullah disebut kekasihku, ya. Yaqulu, bersabda Holil Rasulullah, yaqulu, bersabda Nabi, tablugul hulyata minal mu'min, ya, sampainya perhiasan orang mukmin di surga nanti, haitsu yablugul wudu'a, ya, tergantung sampai air wudunya, ya. Jadi nanti di surga itu orang mukminin pakai perhiasan, tapi tergantung perhiasan tersebut, tergantung air bekas wudu tadi. Berarti kalau sampai sikutnya berarti pakai perhiasan sampai sikutnya, gitu kan. Nah, gitu. Kalau kaki sampai mata kakinya, tergantung, gitu, ya. Hadisnya rawi Muslim, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahih semua hadisnya, ya. Lanjut, yang ketiga, wa an Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan hadis ini dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu, semoga Allah meridhoinya, anhu, kepada Utsman bin Affan. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, siapa saja tawadoa wudu, itu si orang, ya, sana, kemudian dia menyempurnakan al wudu'a, kepada wudunya, kharajat, maka keluarlah, ya, khoto yau, kesalahan orang tersebut, hatta tahruja, sehingga keluar kesalahan tersebut, min tahti adfari, dari bawah kukunya. Rawi Muslim, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, gitu kan. Jadi kata Nabi, barang siapa yang wudu kemudian menyempurnakan wudunya yang benar, jangan kayak capung, ya. Capung itu kecair bahasa banganya. Cek Muhammad langsung berangkat, ya. Wudu gesek ke tangan, yang benar aja, ya. Sempurnakan, ya. Kalau kita menyempurnakan wudhu kita, maka setiap nanti dari kita basuh takkan anggota kita, maka akan keluar dosa kita, ya.
kesalahan-kesalahan kita sehingga di bawah kukunya. Makanya miara kuku makruh dalam Islam itu ya. Bekas panen pedas, panen lada gitu, beritem aja, digunting aja gitu ya, makruh. Setan bergelantung di kuku itu, ya kan? Gitu ya, makruh ya. Jadi itulah kelebihan wudu itu ya. Lanjut yang keempat. Wa anhu dan masih dari Sayyidina Utsman qala, berkata Sayyidina Utsman, Ro'aitu aku telah melihat Rasulullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, wudu Nabi, tawaddoa misla wudu'i, yang berwudu misla wudu seperti wuduku, maksudnya wudu Sayyidina Utsman ya. Hada ini sumakola, kemudian bersabda Nabi, man tawaddoa, barang siapa yang wudu, itu si orang hakada seperti ini, gupiro, Allah akan mengampuni lau bagi orang tersebut ma taqaddama, apa-apa yang telah dilakukan terdahulu, min dan bihi, daripada dosanya, wakanat, dan solatu, dan keadaan solatnya, wa masyatuhu, dan berjalannya ilal masjid, ke masjid, nafilatan, menjadi sunat, rawu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Sayyidina Utsman, barang siapa wudu misla wudu'i, seperti wuduku, wudu Sayyidina Utsman itu yakni berkumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, apa bahasa ini? Menghirup ya. Menghirup air ke hidung, kemudian dibuang lagi, masukkan lagi kepada wadah, membasuh muka 3 kali, berkumur, bisa berkumur dulu ya, kemudian menghirup air ke hidung, dikeluarkan lagi 3 kali ya, membasuh muka 3 kali, membasuh tangan 3 kali, mengusap kepala, menyapu kepala 3 kali, membasuh 2 kaki sampai mata kakinya 3 kali ya. Itu kata Sayyidina Utsman, ini wudu seperti ini katanya ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang dahulu ya, dari dosanya. Tapi dosa di sini bukan dosa besar, dosa kecil. Tapi dosa kecil juga kalau sering digunakan banyak ya kan? Ya kan? La sogoro ma'al istimror wala kabiro ma'al istighfar. Tidak ada istilah dosa kecil kalau terus menerus kita lakukan, dan tidak ada istilah dosa besar kalau kita sering istighfar, artinya bertaubat ya. Jadi gitulah ya, merasa diri banyak dosa, istighfarlah ya. Berbuat dosa, istighfar lagi, minta ampun ya. Malas aku Ustadz, kenapa? Percuma saya dosa sekarang, nanti berdosa lagi. Nah ini yang salah ya, nggak pakai otak ya kan. Udah, kalau kita merasa banyak dosa hari ini, udah istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala ya. Syukur-syukur taubatan nasuha tidak akan menghalangi. Terus terkena lagi gitu kan, tidak sengaja dosa lagi, istighfar lagi. Jangan mengatakan percuma nanti kena buat dosa lagi, itu salah ya. Logikanya seperti begini ya. Kenapa motor kamu kotor, tidak dicuci? Pagi sok aja gitu. Pagi sok aja kotor lagi, mau ke sawah misalnya kan, jalannya rusak. Nah, itu kan salah. Itu salah salah otaknya salah gitu ya. Pemikirannya salah gitu ya. Gitu. Sekali lagi, kenapa motor kamu tidak dicuci-cuci sampai terkotor gitu? Percuma, pagi sok juga kotor lagi. Oke, kita masukkan kepada supaya masuk akal. Pas dia sedang makan gitu kan, ambil piringnya ya. Kenapa diambil piring? Diambil, setelah makan sudah diisi kan di piringnya, sudah berlauk, pas mau makan ambil. Percuma makan, pagi sok juga lapar lagi. Ngerti deh maksudnya? Coba digituin. Mau apa kamu makan sekarang? Pagi sok aja ya. Pagi aja nanti lapar lagi. Ya. Sama ya. Kenapa kamu tidak mencuci motor? Males. Pagi sok aja kotor lagi.
Ya. Begitu kalau gitu sama ya. Beri makan, sudah diberi makan, beri daging ayam, lauk penuh, pas mau dimakan mau diambil sama tangannya, ambil. Percuma kamu makan, pagi sore lapar lagi. Itulah ibaratnya ya. Jadi pengertian seperti itu akalnya depati gitu kan kurang sehat, kurang berpikir. Jadi kita merasa berdosa, istighfar, minta ampun gitu ya. Makanya dengan wudu tersebut dosa-dosa kecil kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni. Yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, tadi hadisnya Muslim ya. Anna Rasulullah qala, kata Nabi sallam, ida tawadu al abdul muslim ya, ida tawadu apabila wudu al abdul al muslimu, seorang hamba yang muslim, awil mukminu atau orang yang mukmin, pagosala wajhahu, kemudian dia membasuh mukanya, khoroja maka keluarlah min wajihi dari mukanya tersebut, kulla khotiatin setiap kesalahan-kesalahan, nadoro yang melihat, ilaiha kepada kesalahan tersebut, bi'ainai dengan kedua matanya ya. Maka keluarnya ma'al ma'i serta air, dosa-dosa dari muka tadi ya yang kelihatan, aw ma'a akhori kotril ma'i atau ujung tetesan air wudu ya. Jadi dosa-dosa yang di muka ya, yang di wajah, dosa-dosa penglihatan kita yang bukan mestinya harus dilihat, ketika kita membasuh muka kita maka keluarlah ya dengan air tersebut dan dengan ujung akhir tetesan air tersebut. Itu kalau basuh muka. Wa in faidah gosaidai, dan apabila dia membasuh kedua tangannya, khoroja kulawati atin kana batshat hayadahu mal ma'i awahir kotril ma'i. Dan apabila dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan daripada tangannya yang pernah dilakukannya, beserta air serta akhir air ya, tetesan airnya. Faidah gosari jelai, dan apabila dia membasuh kedua kakinya, horojat kulahotiatin masyat hari jelahu ma'alma'i, dan apabila orang tersebut membasuh kedua kakinya, maka akan keluar dosa-dosanya daripada kakinya yang telah melakukan dosa tersebut, serta akhir tetesan air wudhu tersebut ya, hatta yaruja, sehingga keluar orang tersebut nakian, keadaan suci, minad danbi, dari dosa. Rawi Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Itulah kelebihan wudhu ya. Tapi ingat, dosa ini adalah dosa-dosa kecil ya. Nah, gitu. Yang keenam, wa anhu, dan masih dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah atal makbaroh ya, datang kepada al makbaroti, tempat pekuburan ya. Pakola, maka berkata Nabi, assalamualaikum daro qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun ya. Sunat kita kalau lalu ke masjid, lalu ke kubur, baca doa itu ya. Assalamualaikum ya la kubur ya, gitu. Atau assalamualaikum daro qaumi mu'min wa ana insyaallah bikum lahikun, boleh terserah. Assalamualaikum ya kubur antum lana salaf wa nahnu lakum tabayyana wa ikum wa ghafarau lana wa lakum, boleh, mana aja yang bisa ya. Sebab orang di dalam kubur apabila kita mengucapkan salam maka dia akan menjawab. Tapi Ustadz nggak kedenger, kalau kedenger lari. Pas di pekuburan mau ke laut kan, assalamualaikum, waalaikumsalam, rame-rame. Bagi ke lautnya juga nggak jadi kan, balik lagi takut menjawab, cuman nggak kedenger gitu kan. Makanya Nabi mensyariatkan menganjurkan membaca salam gitu ya ketika lalu di pekuburan. Artinya apa? Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian, daro qaumimin, wahai desanya orang-orang mukmin, pekuburan. Wa inna dan sesungguhnya kami insyaallah
Ya, jika menghendaki Allah bikum serta kalian lahikun kami akan menyusul. Kata Nabi, waditu ya, saya setelah menginginkan anak kodro aina, sesungguhnya saya ingin melihat ikhwanana kepada saudara-saudara kami. Ya, kalau berkata para sahabat, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Kata sahabat, kenapa engkau menginginkan melihat saudara-saudara Nabi, maksudnya gitu kan? Kan kami juga sahabatmu ya Rasulullah. Kata Nabi, qala antum ashabi, memang kalian sahabatku. Wa ikhwanuna, dan saudara-saudara kita alladi lam ya'tu ba'du, ya. Ini adalah orang-orang ya, lam ya'tu yang belum datang setelah kalian. Qalu kaifa tarifu, ya ini adalah maksudnya sahabat ada umat Nabi gitu ya, umat Nabi kita semuanya ya, yang tidak pernah bertemu dengan Nabi tapi beriman kepada Nabi. Qalu berkata sahabat, kaifa tarifu malam yati ba'du min ummatika salam, bagaimana engkau Rasulullah SAW mengetahui umat engkau ya Rasulullah? Kan yang tahu cuman kita para sahabat, sedangkan umat setelah kami. Kata sahabat, mana tahu nanti di yaumil kiamah, padahal banyak. Gimana cara mengetahuinya? Ya. Pakola, maka bersabda Nabi, aro'aita law anna rajulan law khayalun gurrun muhajjalatun bainadori khailin duhmi buhum. Ya. Kata Nabi, bagaimana pendapat kalian? Ya, para sahabat, lau ana rajulan, kalau seandainya laki-laki, lau khayalun, laki-laki tersebut punya kuda ya, yang bersinar mukanya, yang putih bersih ya, badannya, kakinya, baina dauri khayalidumihim, di antara di samping kuda-kuda hitam yang polos ya, ala yarifu khailuhu, tidakkah pemilik kuda tersebut mengetahuinya? Ya. Qalu berkata sahabat, bala ya Rasulullah, betul, jelas Rasulullah pasti tahu. Nama juga tuannya yang punya kuda pasti tahu ya. Mana kuda yang bagus, yang kuda yang hitam. Inilah kudaku, pasti tahu kan? Qala, kata dia, fa innahu, maka sesungguhnya umatku yaitu akan datang nanti di yaumil kiamah gurron muhajjalinya, bercahaya wajahnya, bersih kedua keanggota wudunya, maksudnya bersih badannya, minal wudu'i, dari sada sebab wudu, wa ana faratuhum, dan kami lebih dahulu datang, ilal haudi, kepada telaga. Rawi Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Telaga Kausar itu Nabi kan, inna a'tainakal kausar, itu kan, sesungguhnya kami telah diberikan kepada kami al-kausar, telaga Kausar. Jadi telaga Kausar nanti bagi umat-umat Nabi ya, yang mau diberi syafaat disuruh minum dulu ya di telaga Kausar. Ya. Nah, itulah maksud di sini adalah, jadi nanti Nabi itu akan mengetahui kepada kita walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Nabi. Ya. Karena umat Nabi itu semuanya nanti di yaumil kiamah ada cahaya di mukanya ya, dan tangan-tangannya bersinar ya, bersih putih ya, mulus, badannya rapih, akan terlihat ya. Jadi Nabi akan mengetahuinya. Makanya kata Nabi, bahasanya waditu, ingin sekali aku melihat saudara kami, kata Nabi. Bahasanya begitu kan, ingin sekali kami melihat saudara kami di depan sahabat. Coba kalau kita ingin sekali aku ingin melihat saudara kami, kata tersinggung sahabat. Kugikan sahabat ya Rasulullah, bukan iya kamu itu ada sahabatku, maksud saya adalah umatku yang setelah kalian yang tidak melihat aku, gitu kan? Ya. Kata sahabat, bagaimana engkau Rasulullah mengetahui umatmu setelah aku nanti? Kan banyak, kan banyak itu umat itu, gitu ya. Coba kamu bagaimana pendapat kamu kalau ada orang ya yang miara kuda, yang punya kuda gitu ya, kudanya bagus gitu ya, mukanya
bercahaya putih bersih gitu ya, kaki-kakinya polos putih bagus gitu rapi, yang bersampingan yang bersampingan dengan kuda yang warna hitam polos. Tahukah yang punya kuda tersebut? Kata sahabat, tahu. Ya begitu juga ya, kata Nabi, aku akan mengetahui umat-umatku nanti, karena ketika di kiamat umatku itu akan goron muhajjalin, mukanya itu akan bersinar bercahaya ya, dan badannya anggota wudunya juga sama putih bersih. Nah, begitu aja ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulan daripada bab wudu ini, yang pertama dalil tadi ya, dalil nakli ya. Dalil nakli itu dalil yang diambil dari Quran dan hadis. Dalil Qurannya adalah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahhiru. Ada yang fatahharu ya, fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Itu dalil nakli Qur'annya. Hadis yang pertama adalah, kesimpulannya adalah nanti umat Nabi itu akan dipanggil pada hari kiamat dengan wajah bercahaya ya, kemudian bersih badannya, bekas wudunya. Barang siapa yang ingin menambahkan cahayanya, maka sempurnakan wudunya. Muttafaqun alaih hadisnya. Yang kedua adalah nanti perhiasan orang mukmin di surga itu tergantung sampai di manakah air wudu ya, ke tempat anggotanya, tergantung wudunya perhiasannya nanti. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Hadis yang ketiganya adalah barang siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, maka akan keluar kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, sehingga keluar daripada ujung bawah ya, bawah kukunya. Yang keempatnya adalah barang siapa yang wudu seperti wudu Sayyidina Utsman ya, ini sempurna wudunya 3 kali berkumur gitu ya, berkumur ngirup air walaupun itu sunat kan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang terdahulu ya, dan sholat sunat dan berjalannya ke masjid adalah sunat. Riwayat Imam Muslim. Kemudian yang kelimanya, barang siapa yang wudu seorang muslim atau orang mukmin kemudian dia membasuh mukanya, maka akan keluar dari dosa-dosa penglihatannya ya. Kemudian barang siapa yang membasuh 2 tangannya, maka keluar dari dosa-dosa tangannya ya, yang telah dilakukan. Barang siapa yang membasuh kemudian apabila membasuh kedua kakinya, maka akan keluar dosa-dosanya dari kakinya yang telah dilakukan, yang telah melakukan kakinya kepada dosa tersebut ya, sehingga keluar bersih ya orang tersebut daripada dosa. Hadisnya Muslim. Yang terakhir adalah akan membedakan nanti Nabi akan mengetahui umatnya ya, walaupun tidak melihat, karena akan ada ciri daripada umat Nabi, yakni adalah mukanya, wajahnya adalah bercahaya, bersinar, dan tempat anggota wudunya suci, bersih gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk, amin ya rabbal alamin ya. Wallahu alam.